Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati dengan NIM Maaf, 420142073 dari Pendidikan Fisika C dan ada dua rekan saya. perkenalkan nama saya Muhammad Lintang dengan NIM 4201422 049 dari Pendidikan Fisika 4C. Perkenalkan saya Rizal Rizky Yanuar dari Pendidikan Fisika C dengan NIM 42014222072. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Riza, Lintang. Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah, baik-baik saja. Oke. Nah, ini kan kita liburan apa? Liburan Idul Adha ya. Tapi kita kan Ya. masih melaksanakan UAS. Nah, di sini masih menyangkut dengan UAS. Kita tuh kita bertiga itu mau berdiskusi mengenai kecurangan yang dilakukan oleh pelajar ketika ujian. Nah, teman-teman, jadi aku tuh mau bertanya kepada kalian tentang eh, sebenarnya apa sih ujian atau ulangan itu dan seberapa penting sebenarnya ujian itu buat pelajar gitu. Mungkin bisa dimulai dari Rizal atau Lintang. Menurut saya ujian itu apa ya? Penentuan dari hasil belajar kalian sendiri. Nah, Misal dari seluruh materi yang disampaikan kan pembuktiannya itu ada di ujian nanti. Berarti ya ujian itu penting lah intinya. oke, sebagai tolak ukur kita gitu ya, seberapa Iya, mampu alat kita ukur. tuh selama pelajaran itu menangkap materi gitu ya. Ya, Oke, nah kemudian untuk Lintang sendiri, seberapa penting sih ujian itu gitu buat pelajar? menurut saya sih juga penting ya ujian ujian atau ulangan itu penting karena eh, membuat siswa itu sebagai alat sebagai alat evaluasi gitu Kak. Ujian sendiri itu bisa memberikan gambaran untuk siswa dan juga untuk guru sih tentang seberapa baik materi yang mereka dapat selama satu semester itu. Hmm. Seberapa baik mereka memahami materi tersebut gitu. Mhm. Ya sih, menurut aku juga penting sekali ujian itu dilakukan di akhir apa ya, di akhir mata pelajaran dalam Ya. guru itu menyampaikan. Nah, eh, terkait dengan topik yang mau kita bahas, jadi buat kalian sendiri tuh pernah nggak sih ngelihat teman kalian atau bahkan kalian sendiri tuh ngalamin gitu kelakuan mencontek di saat ujian gitu? Ayo mulai dari Rizal atau Lintang. Mencontek ya. Kalau Hmm. mencontek itu ya kayaknya masalah umum masalah umum siswa sih Kak. Ya Kayak benar-benar. banyak juga dari mungkin teman-teman mungkin dari saya sendiri juga ya pernah mencontek gitu. Karena gimana ya dari faktor mungkin dari kesiapan juga atau dari teman-teman juga banyak nyontek makanya kayak yang nyontek aja nggak ketahuan masa saya yang nggak nyontek udah kayak nilainya bisa nggak sama kayak mereka gitu. Menjadi hal umum ya gitu. Maksudnya yang Ya. dilakukan pelajar gitu. Nah, kalau Rizal gimana? Menurut saya juga sih Kak, nyontek itu hal yang umum lah di kalangan mahasiswa. Jadi ya saya sendiri juga pernah melakukannya. Terus mengapa saya menyontek itu karena kurangnya persiapan sih Kak. Pemahaman materi dari materi satu semester itu kan banyak sekali Kak. Jadi kalau dipahami semua kurang paham. Jadi untuk sebagian saja Pak, Kak yang menyontek itu saya. Ya kurang lebih begitulah. Oke, iya sih. Jadi kayak aku pun apa ya lihat ya di kalangan kita yang mahasiswa gitu ya, mahasiswa yang mungkin eh, konsep materinya tuh harus lebih matang lagi tuh banyak sekali ketika ujian tuh pasti mencontek. Entah itu di depan, entah itu di belakang tuh pasti kayak masih memberanikan diri untuk mencontek gitu ya. Jadi bukan hal yang tabu lagi ya untuk mencontek. Nah, Hal yang umum gitu. ya, benar. Nah, jadi sebenarnya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi seorang pelajar itu untuk melakukan tindakan mencontek? Selain apa tadi, kurangnya rasa percaya diri, terus mungkin ada Hmm. hal-hal lain coba, Eh, berdasarkan buat pengalaman juga. faktor ya, faktor mencontek itu sebenarnya ada banyak sih. Mungkin kurang lebih ada kayak tekanan akademis dari mereka sendiri gitu. Misal dari siswa itu sering merasa tertekan untuk mendapatkan nilai yang tinggi, baik dari orang tua, guru, bahkan dirinya sendiri itu menargetkan untuk
selalu mendapatkan nilai yang tinggi apapun caranya gitu. Mungkin itu sih faktor yang menurut saya membuat mereka bisa menyontek gitu Kak. Oke, kalau Rizal gimana, Zal? Kalau saya kurang lebih sama Kak, tapi ada tambahan Kak. Kalau saya mungkin karena ada kesempatannya aja sih Kak, Nah, kurang kurang apa ya, kurang ketatnya gitu loh Pak, oh waktu ya. melaksanakan ujian. Jadi ada banyak kesempatan dan faktor utamanya itu tadi kurangnya pemahaman materi itu. Tapi karena adanya kesempatan juga Iya, benar-benar. jadi tambahan. Iya. Jadi iya sih sebenarnya pas kayak ujian tuh kita awalnya percaya diri nih, mau ngerjain jujur gitu. Kita juga udah prepare materi ya walaupun apa adanya gitu. Tapi ketika pas hari H pelaksanaan ujian itu kan kadang ada yang dosen bodo amat gitu kan. Dan dia teman-teman kita juga pada nyontek. Nah, kita kita tuh pasti kayak ikutan nyontek gitu kan. Iya Kak. Iya. Nah, itu. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya itu apakah dari tenaga pendidik sendiri itu sudah berupaya untuk mencegah tindakan mencontek ini atau malah itu kadang memberi kesempatan kepada pelajar untuk mencontek berdasarkan pengalaman kita ya. Boleh pas waktu kita mahasiswa ini atau mungkin dulu-dulu gitu. Kalau tenaga pendidik ya, sebenarnya sih dari guru maupun dosen itu udah berusaha keras untuk kayak mencegah mencontek itu terjadi dengan berbagai cara ya. Seperti mengawasi ujiannya dengan ketat maupun bisa dari guru atau dosen itu membuat variasi soal agar siswanya itu tidak gampang menyontek gitu loh. Namun ya di situ tergantung situasi juga sih, di mana kadang ada yang guru atau dosen itu lengah atau gimana kan pengawasannya kan kadang kurang ketat juga. Mungkin karena satu kelas itu jumlah siswanya terlalu banyak, makanya dari guru tersebut itu eh, pengawasannya nggak terlalu ketat gitu loh. Jadi secara nggak langsung itu bisa memberikan kesempatan bagi siswa-siswanya itu mencontek gitu. Hmm, oke. Kalau dari Rizal gimana, Zal? Menurut saya tenaga pendidik ya sudah memberikan itu suatu konsekuensi lah untuk yang mencontek. Tapi mahasiswa sendiri kan gimana ya? Lebih memilih mengambil resiko itu Kak. Misal Hmm, ya daripada nggak dapat Nilai apa-apa bagus. saat UAS gitu kan. Mau iya. nggak mau sih Kak, kayak kepepet lah. Tapi Tapi sebenarnya itu sih apa ya yang aku apa ya yang ada yang pertanyaanku tuh gini kadang tuh kalau misalkan kita mau berbuat jujur ya kayak kita kekeh nggak mau nyontek nih tapi kadang tuh dosen atau guru tuh eh, nggak memberikan apresiasi kepada kita gitu loh yang nggak mencontek bahkan kadang dosen atau Iya. guru pun susah membedakan antara yang mencontek Mencontek sama yang atau enggak tidak. gitu kan nah benar jadi kadang yang mencontek itu nilainya ya tinggi dan yang jujur dengan Iya. nilai apa adanya ya nilainya segitu gitu loh jadi kadang Dan bingung itu maksudnya dan itu itu sama saja nggak ada kayak konsekuensi dari dosennya itu kayak yang ini mencontek oh dibiasakan saja gitu loh kayak benar. disamaratakan gitu loh. Heeh. ya Makanya itu itu. jadi bikin sakit hati Kak yang udah belajar serius kan. Jadi Nah, nilainya benar. lebih tinggi yang nyontek. Iya, iya, iya. Tuh. Iya sih. Ya makanya kadang tuh gimana ya? Rasanya kalau mau nggak nyontek tuh ya itu kita nggak dikasih apresiasi sama dosennya sendiri. Terus juga apa ya guru tuh pasti cuma ngelihat skor nilainya aja gitu loh, nggak melihat proses kita dalam mengerjakan soal itu gitu. Benar sih. Nah, terus ini berarti menurut kalian tuh sebagai calon pendidik ya nantinya, apa sih hal yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah tindakan mencontek ini gitu? Kalau dari saya pribadi sih mungkin di awal pembelajaran ya saya kayak menanamkan nilai-nilai kejujuran buat siswa-siswa sendiri. Mungkin kayak sedikit pendidikan karakter gitu. Soalnya Hmm. itu juga penting sih juga buat kedepannya gitu. Eh, Kedua, mungkin saya akan membuat variasi soal sih, divariasikan soalnya misal
soal A dan soal B gitu, agar siswanya juga susah kalau mau mencontek gitu, Kak. Benar-benar. Jadi samping-sampingan gitu soalnya dibedakan gitu. Iya, Kemudian eh, bisa meningkatkan keketatan sih. Pengawasan waktu saat ujian itu sangat penting sih. Misal satu kelas saat ujian itu diberikan dua guru atau dua dosen kelas gitu kan bisa meminimalkan aksi menyontek gitu, Pak. oke. Terus untuk Rizal gimana, Zal? Saya mungkin saya akan mengganti metode ujiannya ya Kak untuk menilai hasil tolak ukur pemahaman materi dari satu semester itu mungkin ujian akhir semester diganti menjadi ujian apa proyek gitu kan Kak. Kalau proyek itu kan nggak mungkin ada orang menyontek, Mm-mm. metodenya diganti lah intinya mungkin. Oh. Atau presentasi apa begitu. Mungkin ujiannya diganti aja. Kesimpulannya tadi, ini ya teman-teman, ujian atau ulangan itu sebenarnya penting dilakukan oleh pelajar karena ya ujian itu untuk mengevaluasi diri kita seberapa mampu sih kita memahami atau mempelajari materi-materi yang selama ini diberikan oleh guru atau dosen sendiri gitu. Nah, kemudian dari pertanyaan tadi, ternyata teman-teman di sini tuh apa ya pernah mengalami bahkan sering melakukan tindakan mencontek saat ujian. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dari tindakan mencontek sendiri itu yang pertama kurangnya rasa percaya diri siswa terhadap pemahaman materinya, jadi kayak kurang persiapan materi. Kemudian yang paling umum adalah adanya kesempatan pelajar itu untuk melakukan tindakan mencontek karena kekurang kekurang ketatan dari dosen atau guru itu dalam mengawasi saat ujian gitu ya. Nah, kemudian eh, tenaga pendidik itu ada beberapa yang sudah berupaya dalam mencegah tindakan mencontek seperti apa ya dalam mengawasi itu sudah dilakukan secara ketat, tapi kadang ada kelalaian atau keberanian siswanya tuh dalam melakukan mencontek gitu. Jadi lebih baik siswa itu mengambil resiko untuk mencontek untuk mendapatkan nilai yang baik gitu. Kemudian tadi sebagai calon pendidik itu ada beberapa solusi untuk mencegah tindakan mencontek seperti tadi yang dikatakan oleh Lintang bahwasanya upaya untuk mencegah tindakan mencontek itu memberikan variasi soal misalkan soalnya itu antara meja satu dan meja dua itu dibuat berbeda gitu agar tidak mencontek kemudian melakukan pengawasan secara ketat gitu dan tadi juga menurut Rizal itu solusinya adalah merubah apa ya sistem puasnya misalkan dalam pembuatan proyek karena kan pembuatan proyek itu tidak mungkin mencontek gitu antara satu dengan yang lain atau juga bisa dilakukan dengan presentasi karena di saat presentasi itu dosen atau guru tuh bisa menilai kecakapan siswa dalam memahami materinya gitu. Mungkin itu kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Audio Jungle.